Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil akbar. Alhamdulillahil akbar. Alhamdulillahil akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahu azim. Sidang jamaah salat hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Pagi hari ini di seluruh penjuru dunia umat Islam merayakan yang disebut hari raya Idul Fitri. Mungkin ada di antara mereka yang melaksanakan sholat di lapangan, di masjid, bahkan di rumah masing-masing karena situasi dan kondisi COVID-19. Mudah-mudahan bangsa Indonesia khususnya, bahkan umat di seluruh dunia pada umumnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera selesaikan permasalahan dunia ini, yaitu dengan mengangkat yang disebut dengan COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini umat Islam melaksanakan takbir. Semenjak masuk 1 Syawal, gema takbir terus dikumandangkan. Oleh karenanya, dalam menggemakan bacaan takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang bertakbir di hari pertama di bulan Syawal, ini disebutkan dalam Al-Quran akan terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang menggemakan takbir dengan limpahan hidayah, bukan hanya sekedar takbir secara lisan, akan tetapi mereka yang mulai 1 Syawal menggemakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
insya Allah mereka tergolong orang-orang yang memperoleh limpahan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan pertama orang yang melaksanakan takbir, yang mengumandangkan takbir, insya Allah mereka akan digolongkan menjadi orang-orang yang mendapatkan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ciri-ciri orang yang mendapatkan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ada ungkapan hudal lil muttaqin. Makanya orang yang menggemakan takbir, mereka yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memiliki ciri-ciri alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mereka meningkatkan keimanannya. Setelah sebulan penuh dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa Ramadan, siang harinya, malam harinya mengerjakan salat sunnah, ada salat sunnah tarawih, ada salat sunnah tahajud, kemudian ada yang salat hajat, ada yang salat mutlak, paginya ada yang mengerjakan salat duha dan lain-lain sebagainya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan suci Ramadan telah dididik 1 bulan penuh, imannya meningkat. Dibuktikan dengan melaksanakan ibadah salat. Salat di situ, kata as-shalah di situ ada beberapa huruf. Yang pertama alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Di situ menunjukkan bahwa orang-orang yang mengerjakan sholat itu sifatnya adalah jamak. Bukan hanya sebatas sholat wajib, akan tetapi termasuk di dalamnya adalah sholat sunnah. Makanya bagi orang-orang yang memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal mengemakan bacaan takbir, insya Allah mereka akan meningkat keimanannya. Insya Allah mereka mempunyai sifat, yaitu senantiasa mendirikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Insya Allah mereka akan menunaikan zakat atau menafkahkan sebagian rezekinya, karena di bulan suci Ramadan telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pada bulan Ramadan selalu meningkatkan kedermawanannya.
Di samping itu, ciri orang yang mendapatkan hidayah adalah mereka meyakini Al-Quran dan mereka meyakini adanya hari akhir. Kalau satu bulan penuh sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi setelah bulan suci Ramadan, seharusnya masuk bulan Syawal merupakan bulan peningkatan, tapi justru malah sebaliknya. Satu bulan penuh sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditinggalkan bulan suci Ramadan, setelah berpisah dengan bulan suci Ramadan, janganlah kita kembali untuk seperti yang dulu-dulu. Orang yang mendapatkan hidayah, mereka meningkat keimanannya. Kalau di bulan suci Ramadan, yakin bahwa Allah akan mengawasinya. Kalau bulan suci Ramadan, Allah membalas pahala puasa, Allah membalas pahala sholat sunnah kita, insya Allah dengan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu pada bulan suci Ramadan kita rajin untuk berjamaah. Dulu bulan suci Ramadan kita juga rajin untuk menafkahkan sebagian harta kita. Dulu waktu bulan suci Ramadan kita rajin berqiyamul lail. Maka di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, apabila kita memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan berusaha untuk menjaganya. Tapi sebaliknya, waktu bulan Ramadan kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai bulan suci Ramadan, kembali lagi seperti semula. Mohon maaf, itu bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, orang yang menggemakan kalimat takbir, insya Allah mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keteguhan dalam menegakkan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13-14, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim il qamu faqalu rabbuna wa rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Di situ. Jadi orang yang menggemakan kalimat takbir, insya Allah akan diberikan tambahan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk apa? Dan kami meneguhkan hati mereka dengan keislaman di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bukankah puasa itu diwajibkan bagi orang yang beriman? Orang yang beriman itu akan memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menggemakan takbir, insya Allah dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan menegakkan keislaman. Inilah yang disebut dengan hubungan sosial. Kalau yang pertama itu adalah hubungan vertikal.
Orang yang berpuasa yang di bulan Syawal menggunakan atau menggemakan kalimat takbir, maka baginya insya Allah akan diberikan ciri-ciri tambah keimanannya. Insya Allah dia akan diberikan tambahan petunjuk, yaitu menegakkan keislamannya. Orang yang menggemakan takbir, maka mari sama-sama kita berusaha untuk menghidupkan keislaman diri kita masing-masing. Di kantor, tegakkan Islam. Di rumah, tegakkan Islam. Di masyarakat, tegakkan Islam. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita tidak bisa terlepaskan yang disebut dengan Islam. Islam adalah agama universal yang insya Allah mengatur seluruh kehidupan manusia, mulai mau tidur sampai bangun tidur. Islam mengatur semuanya. Mata diatur oleh Islam, telinga diatur oleh Islam, tangan kita, kaki kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan berbangsa dan bernegara, semuanya diatur dalam konsep Islam. Makanya ciri orang yang bertakwa, insya Allah mereka akan senantiasa hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Makanya Islam sangat luar biasa. Bahkan kepada sesama umat Islam, bukan hanya itu, kepada non-muslim sekalipun ada firman Allah, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk kepada agama Islam. Itu konsep Islam. Jadi orang yang mau masuk kepada ajaran agama Islam tidak ada paksaan. Bahkan Bapak Ibu, kalau misalnya bertetangga dengan orang non-muslim sekalipun, saat kita masak, kemudian kita banyakin kuahnya, berikan kepada mereka. Mereka punya hak bertetangga untuk menikmati masakan kita. Itu konsep Islam. Tugas kita adalah untuk memberi. Inilah yang diharapkan setelah kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Insya Allah hubungan universal kita, yaitu vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagus. Puasa kita akan kita lanjutkan, sholat 5 waktu kita akan kita jaga, jamaah kita akan jaga, qiyamul lail kita jaga, kita memberi kepada sesama insya Allah kita jaga. Hubungan sosial kemasyarakatan tidak ada memaksa orang non muslim. Bahkan lisan kita pun diatur dalam konsep Islam. Ada saudara kita yang nggak cocok, tidak boleh kita untuk menghibahnya. Yang ketiga, yaitu ada ungkapan wala'allakum tashkurun. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Puasa yang diberikan sebagai kewajiban bagi kita, mendidik kita untuk memperoleh hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya orang yang bersyukur itu adalah senantiasa menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hukum Allah yang tetapkan. Sesuai hukum Allah. Allah memberikan kenikmatan mata kita, jaga pandangan. Allah memberikan kenikmatan lisan, jaga lisan. Allah menggunakan atau memberikan kenikmatan tangan, kaki kita, pergunakan kepada yang baik-baik. Kaki untuk melangkah menuju rumah Allah, kaki untuk menuju melangkahkan di tempat-tempat yang baik, bukan tempat maksiat. Ini adalah yang diharapkan. 3 hal, orang yang berpuasa insya Allah dia akan memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayahnya insya Allah dia akan diberikan hidayah bukan hanya sebatas lisan, tapi mereka akan mempunyai ciri-ciri sebuah ketakwaan. Yang kedua, insya Allah dia akan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk senantiasa menegakkan hukum-hukum Islam. Yang ketiga, insya Allah akan menjadi manusia yang senantiasa bersyukur. Terakhir, sebuah renungan. Bersyukur kita hari ini kita tidak diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Hari ini belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saudara-saudara kita yang sudah masuk bulan Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril. Bahkan tinggal menikmati hari raya Idul Fitri hari ini, ada tetangga kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya apa? Dengan belum dicabutnya ruh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Seandainya Allah sudah mencabut ruh kita, nyawa kita, tidak ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik lagi, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Maka tugas kita, mari kita untuk senantiasa mengisi kehidupan kita. Sampai kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari akan kesalahan-kesalahan kita. Anak kecil yang belum balik, pagi mengaji, sore mengaji, bahkan ada yang rajin ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Kita ada yang sudah berusia 30 tahun, ada yang berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi belum sadar juga untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Mari kita renungkan, kesana itu harus membawa bekal. Bekal untuk menghadapi kematian bukan sedikit, banyak yang harus kita persiapkan. Makanya tugas kita, yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertaubat. Ada sebuah kisah seorang yang membunuh 99 orang. Mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala dalam perjalanannya, karena taubatnya sungguh-sungguh diterima Allah Ta'ala. Kita nggak pernah membunuh orang, tapi walaupun kita nggak pernah membunuh orang, kalau nggak ada kesempatan untuk pengen bertobat kepada Allah Ta'ala, jangan berharap tobat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan berharap kita akan mengharapkan bisa masuk surganya Allah Ta'ala, karena kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah renungan ini sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lakukan perubahan, tingkatkan ibadah kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negeri ini dihindarkan dari virus corona. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu